Baiklah, kita lanjut untuk penjelasan tentang hukum 2 Newton. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kalau gaya total yang bekerja pada benda itu dia berbanding lurus dengan besar percepatan bendanya. Nah, sekarang kita membahas tentang massa bendanya. Nah, ketika massa bendanya diperbesar, maka besar percepatannya itu akan semakin kecil. Atau dengan kata lain, percepatan suatu benda itu berbanding terbalik dengan massa bendanya. Jadi, dapat kita simpulkan bunyi hukum 2 Newton itu adalah percepatan suatu benda itu sebanding dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massanya. Atau secara matematis dapat dirumuskan dalam persamaan A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F inilah merupakan gaya totalnya, M ini massa benda, dan A merupakan percepatan bendanya. Kemudian satuan gaya itu apa sih? Nah, satuan gaya itu Newton atau bentuk lainnya kita dapat menjabarkannya dari persamaan F sama dengan M kali A. Di sini massa dikali percepatan berarti satuannya kilogram meter per sekon kuadrat atau atau sama dengan 1 Newton. Nah, ketika kita ingin mengkonversikan ke sistem CGS, cm, gram, dan sekon, nah maka dia 1 Newton itu akan sama dengan 10 pangkat 5 gram cm per sekon kuadrat atau 10 pangkat 5 Dyn. Nah, kenapa bisa menjadi 10 pangkat 5? Nah, di sini kan kilogram. Kilogram kalau kita konversikan ke dalam gram menjadi 1000. Dari meter kita ubah ke sentimeter jadinya 100. Makanya di sini 10 pangkat 5 gram sentimeter per sekon kuadrat. Nah, ini ada contoh. Misalkan sebuah mobil dengan massa 1000 kilo menabrak sebatang pohon dan mengalami perlambatannya 50 meter per sekon kuadrat. Berapa gaya yang bekerja pada pohon? Nah, ini kita dapat menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A, kemudian M-nya 1000 kilo, A-nya 50 meter per sekon kuadrat, maka sigma F-nya sama dengan 50.000 kilogram meter per sekon kuadrat, atau sama dengan 50.000 Newton. Berarti gaya totalnya adalah sebesar 50.000 Newton. Kemudian ada contoh soal berikutnya. Nah, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan, berapa gaya total yang bekerja padanya? Nah, ini juga kita menggunakan penyelesaiannya persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, di sini kita lihat, di sini di soal diketahui kalau kecepatannya konstan, kecepatan mobilnya. Nah, ketika mobil bergerak dengan kecepatan konstan, otomatis dia tidak punya percepatan kan? Atau dapat dikatakan nilai percepatannya sama dengan 0. Maka sigma F sama dengan M kali A, A-nya 0, maka sigma F-nya sama dengan 0. Berarti gaya total yang bekerja pada mobil tersebut sama dengan 0. Nah, ini penyelesaiannya. Nah, berarti resultan atau gaya total yang bekerja pada mobil sama dengan 0. Kemudian kalau contoh soal berikutnya seperti ini. Misalkan ada suatu balok, dia itu diberi 2 buah gaya. Gaya pertama besarnya 5 I Newton, gaya kedua 10 I Newton. Nah, yang ditanya berapa kecepatan balok 2 sekon kemudian. Nah, otomatis kita harus menentukan besar percepatannya terlebih dahulu. Menggunakan persamaan hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per M. Nah, gaya total yang bekerja pada balok ini itu ada 2. Di sini kita sepakati kalau yang gaya ke arah kanan kita beri tanda positif, kalau ke arah kiri negatif. Nah, ini berarti semua plus ya, berarti 5I ditambah 10I, maka hasilnya 15I Newton per 2. Maka besar percepatannya sama dengan 7,5I meter per sekon kuadrat.
Yang ditanya kecepatan balok 2 sekon kemudian. Nah, kecepatan balok 2 sekon kemudian ini tergantung dengan kecepatan awalnya. Karena dia memiliki percepatan, otomatis untuk menentukan kecepatan balok 2 sekon kemudian kita menggunakan persamaan GLBB. Nah, persamaan GLBB yang pertama yang kita gunakan yaitu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, di sini ada dua kondisi. Jika kondisi pertama kecepatan awal bendanya itu sama dengan 0, maka kita masukkan V2 karena diminta waktu 2 sekon kemudian ya, sama dengan 0 ditambah besar percepatannya 7,5 dikali 2. Nah, maka waktu dia sama bergerak kan diminta selama 2 sekon. Maka V setelah 2 sekon itu sama dengan 15 meter per sekon. Nah, 15 meter per sekon ke arah kanan. Kemudian jika kondisi keduanya V0-nya sama dengan minus 10 meter per sekon. Berarti pada 1 sekon pertama, dia bergerak ke arah kiri dengan kecepatan 10 meter per sekon. Berarti kan yang diminta kecepatan balok setelah 2 sekon, ya kan? Nah, 1 sekon pertama dia ke arah kiri sebesar 10 meter per sekon. Kemudian berarti tinggal 1 sekon lagi kan pergerakannya. Nah, maka kita memasukkannya V1 sama dengan minus 10 V awalnya tadi ditambah 7,5 dikali 1. Maka hasil operasi ini sama dengan minus 2,5 meter per sekon. Jadi 2 sekon kemudian kecepatan bendanya adalah minus 2,5 meter per sekon ke arah kiri. Ingat ya, tanda minus ini hanya menunjukkan arah. Ini minus hanya menunjukkan arah saja. Kemudian, nah ini, kalau yang tadi kan dia gaya yang diberikan itu searah. Nah, maksudnya tadi kan sama-sama ke arah kanan. Kalau ini ada satu benda dengan massa 2 kilo diberikan gaya pertama 5 Newton ke arah kanan, gaya keduanya sebesar 10 Newton ke arah kiri. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan besar percepatan yang dialami oleh massa ini atau benda ini. Maka kita tetap menggunakan persamaan hukum 2 Newton, A sama dengan sigma F per M. Nah, kita lihat gaya total. Gaya apa aja sih yang bekerja pada benda ini? Nah, ternyata ada 2 buah gaya. Ingat ya kesepakatan awal, kalau arah gayanya ke kanan dia bernilai positif, kalau arah gayanya ke kiri bernilai negatif. Kita masukkan F1 berarti ya F1 ditambah F2 per M. Nah, F1-nya dia ke kanan berarti tetap positif 5I. F2-nya dia ke kiri berarti minus 10I per 2. Hasilnya minus 5I per 2 berarti besar percepatannya sama dengan minus 2,5I meter per sekon kuadrat. Berarti dia mengalami percepatan sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat ke arah kiri. Kemudian ada gaya berikutnya. Tadi kan sudah kita bahas ada gaya kontak, kemudian ada gaya medan. Nah, ini gaya berat. Nah, ingat ya, berat sama massa itu berbeda. Jangan kalian salah konsep lagi. Nah, berat itu merupakan gaya tarik bumi pada benda tersebut atau dikenal sebagai gaya gravitasi bumi. Nah, persamaannya ini dapat kita peroleh dari persamaan hukum 2 Newton. F sama dengan M kali A, di mana berarti gayanya yaitu gaya berat ya, kita ganti dengan W. Kemudian percepatannya. Karena gaya berat ini percepatan yang mempengaruhi benda tersebut adalah percepatan gravitasi, maka W sama dengan M kali G. Ya, A-nya diganti dengan G. Nah, jadi suatu benda yang berada di permukaan bumi dengan massa M, maka dia akan memiliki gaya berat sebesar M dikali G. Nah, kemudian ini misalnya ada 2 buah benda yang massanya sama, tetapi belum tentu gaya beratnya sama, karena gaya berat kan dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi. Kita tahu kalau percepatan gravitasi ini berbeda tergantung dengan posisi bendanya. Ya kan? Nah, meskipun massanya sama, tapi kalau posisinya berbeda, otomatis gaya beratnya berbeda, karena nanti nilai besar atau percepatan gravitasinya ini akan berbeda.
Kemudian cara menggambar vektor gaya berat ini dia selalu mengarah ke pusat bumi. Contohnya seperti ini. Ketika kita menggambar vektor gaya berat untuk misalnya sebuah benda yang berada pada bidang datar, maka seperti ini ya menggambar vektor gaya beratnya. Nah, ini dua buah benda, ini ada benda yang ini dia berada pada bidang miring, ini juga. Nah, tetap vektor gayanya lurus ke bawah menuju ke pusat bumi, seperti ini. Jangan mentang-mentang dia miring, nanti kalian miringkan juga, tidak. Kalau untuk gaya berat, dia selalu menuju ke pusat bumi atau lurus ke bawah seperti ini. Kemudian, nah ini ada suatu simulasi ketika seseorang melompat dari perahu. Nah, ini merupakan suatu peristiwa yang dijelaskan oleh hukum 3 Newton. Nah, ini contoh dari peristiwa hukum 3 Newton. Ketika seseorang meloncat itu berarti dia memberikan gaya aksi kepada perahunya. Kemudian nanti perahunya juga memberikan gaya reaksi kepada orang tersebut. Nah, ini ada contoh lain juga untuk hukum 3 Newton. Ketika seseorang menarik tali yang terikat pada dinding, maka saat bersamaan orang tersebut, orang ini akan merasakan tarikan dari tali. Nah, ketika dia memberi aksi kepada tali ini dengan menariknya, kemudian saat yang bersamaan dia juga akan merasakan tarikan dari tali ini yang merupakan gaya reaksi dari tali yang ditariknya. Nah, kalau vektor gayanya seperti ini. Nah, ini gambar dari vektor gaya aksi yang diberikan oleh orang ini, dan ini merupakan gaya reaksi yang diberikan oleh tali terhadap orang ini. Nah, ada contoh lainnya juga, yaitu ketika kita memukul paku dengan palu, ini juga merupakan contoh gaya aksi reaksi. Kemudian ketika kita bersepeda, ini ada gaya aksi reaksi antara ban dengan tanahnya. Nah, ingat, untuk setiap aksi itu selalu ada sebuah reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Ingat ya, gaya aksi reaksi itu besarnya sama, tetapi arahnya saja yang berlawanan. Jadi, bunyi hukum 3 Newton itu, jika dua benda berinteraksi, gaya F1 itu merupakan gaya yang dilakukan oleh benda 1 ke benda 2 sama besarnya, tetapi arahnya berlawanan dengan gaya F21, yaitu gaya yang dilakukan benda 2 kepada benda 1. Nah, jika salah satu gayanya kita sebut sebagai gaya aksi, maka gaya yang satunya kita sebut sebagai gaya reaksi. Nah, hukum 3 Newton ini dikenal juga sebagai hukum aksi reaksi. Nah, kalau hukum 1 kan ada istilah lainnya yaitu hukum inersia atau hukum kelembaman. Kalau hukum 2 tetap hukum 2 Newton. Kalau hukum 3 itu sering juga dikenal sebagai hukum aksi reaksi. Kemudian ingat juga hukum 1 tadi, kalau persamaan matematisnya sigma F sama dengan 0. Dia menggambarkan kondisi kesetimbangan suatu benda. Atau gaya total yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Kemudian dia mempunyai keadaan kesetimbangan. Benda tersebut akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatannya yang konstan. Kemudian kalau yang kedua, sigma F sama dengan M kali A, itu ketika gaya total yang bekerja pada sistem atau pada bendanya tidak lagi sama dengan 0, atau dia mengalami percepatan. Sedangkan kalau untuk hukum ketiga Newton ini, itu tentang gaya aksi reaksi, atau nanti persamaan matematisnya, sigma F aksi sama dengan minus sigma F reaksi. Nah, ini contoh lain dari hukum 3 Newton. Seseorang yang bermain skateboard, berarti dia memberikan gaya aksi terhadap skateboardnya, sementara nanti ada gaya reaksi dari skateboardnya terhadap kakinya, seperti itu. Nah ini, dua orang anak sedang bermain skateboard, kemudian keduanya berdiri berdekatan dalam keadaan diam. Tiba-tiba anak laki-laki ini mendorong anak perempuan ke arah depan. Apa yang akan terjadi? Nah, kita lihat simulasinya.
Nah, ketika dia mendorong atau memberikan gaya aksi kepada anak perempuan, nah, maka nanti dia akan yang menyebabkan ya, ketika dia mendorong atau memberikan gaya aksi kepada anak perempuan, ini menyebabkan anak perempuan ini bergerak ke depan. Sementara gaya reaksi yang dirasakan oleh anak laki-laki ini, dia terdorong ke belakang. Seperti itu. Nah, ini arah panah gaya aksi dan reaksinya. Ini untuk gaya aksi yang diberikan oleh anak laki-laki ini. Kemudian ini panah dari gaya reaksi yang diberikan oleh anak perempuan ini terhadap anak laki-laki ini. Nah, ini contoh lagi seorang anak yang mendorong gajah di atas skateboard seperti itu. Nah, ketika dia memberikan gaya aksi berupa dorongan kepada gajah, maka gajah itu akan bergerak dengan percepatan ke depan, tetapi percepatannya sangat kecil. Soalnya pasti susah ya dia untuk menggerakkan gajah karena masanya yang besar. Kemudian anak laki-laki mendapatkan gaya reaksi dari gajah dengan tanda dia terdorong ke belakang atau bergerak ke belakang seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis gaya yang terakhir, ada gaya normal. Misalkan suatu balok yang di atas meja ini mendapatkan gaya gravitasi, tetapi kenapa dia tidak dipercepat ke bawah atau dia tidak bergerak dan menembus meja? Nah, ini karena adanya gaya normal ini. Nah, ini kan berarti balok menerima gaya gravitasi bumi, bumi juga menerima gaya gravitasi dari balok. Nah, karena beratnya, balok menekan meja ke arah bawah. Kemudian meja memberikan reaksi yang menekan balok ke arah atas. Nah, ini ada N aksen. Nah, N aksen ini gaya tekan balok pada meja, sementara N ini merupakan gaya normal meja pada balok. Kemudian ini ada FG sama FG aksen. FG ini gaya tarik bumi pada balok atau gaya beratnya balok, sementara FG aksen ini merupakan gaya tarik balok pada bumi. Nah, balok ini tidak dipercepat atau tidak mengalami percepatan, berarti resultan gaya yang bekerja pada balok sama dengan 0. Karena balok yang diam di atas meja ini kan dia berada pada keadaan kesetimbangan. Nah, kemudian gaya-gaya yang bekerja pada balok ini ada gaya normal, kemudian ada gaya berat. Gaya normalnya ini gambarnya seperti ini, selalu ke arah atas dan digambarnya dari dasar permukaan bersentuhannya antara balok dengan meja. Kalau gaya berat ini digambarnya dari tengah-tengah benda atau pusat massa bendanya. Kemudian arah vektornya atau arah panahnya ke bawah. Nah, resultan kedua gaya ini, resultan antara gaya N dan gaya W ini atau FG ini, itu harus sama dengan 0, karena dia kan berada dalam kesetimbangan. Nah, karena baloknya berada dalam kesetimbangan dan dia diam ini ya. Dia diam di atas meja. Berarti resultan gayanya sama dengan 0. Tetapi arahnya saja yang berlawanan. Kemudian gaya normal tuh gambarnya seperti ini ya, beda dengan gaya berat tadi. Kalau gaya berat kan dia panahnya ke bawah, kemudian dia selalu menuju ke pusat bumi. Sementara untuk gaya normal ini, dia harus tegak lurus dengan permukaan bidang bendanya. Permukaan kontaknya atau antara balok ini dengan bidang permukaannya, dia kan bersentuhan kan. Nah, digambar dari sini, dari bidang sentuhnya, tegak lurus nih ya, tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Kalau dia miring juga, kalau dia miring supaya dia tegak lurus kan berarti ikut miring menggambar itunya ya, gambar gaya normalnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga untuk yang dia miring ke arah kiri. Kemudian gaya normal ini tidak selalu sama dengan gaya berat. Nah, ini contoh persamaan. Nih, untuk dengan kondisi yang berbeda. Contohnya ini ya, kalau yang datar kan gampang ya gambar diagram gayanya. Nah, ini yang ke atas gaya normal, ke bawah gaya berat. Maka N sama dengan W atau sama dengan M kali G. Kemudian kalau untuk yang miring. Kalau untuk yang miring ini ingat ya,
kalau gaya normalnya itu selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya atau bidang kontaknya. Otomatis dia digambar seperti ini. Kemudian kalau gaya berat, ingat, dia selalu lurus menuju ke pusat bumi. Meskipun bidangnya miring, dia gambarnya tetap lurus. Nah, ini yang merah ini. Nah, karena dia lurus seperti ini, sementara bidangnya miring, otomatis nanti gaya berat itu akan punya komponen di sumbu Y. Ya, kita proyeksikan dia ke sumbu Y, agar nanti didapat gaya berat yang apa ini, nah, yang satu sumbu dengan gaya normalnya. Nih, di sini berarti WY, berarti N sama dengan, yang kita pakai WY ya berarti. N sama dengan WY sama dengan MG cos theta. Begitu juga sama halnya dengan yang ini. Yang kita pakai juga gaya berat yang diproyeksikan pada sumbu Y-nya. N sama dengan WY sama dengan MG cos theta. Seperti itu. Ini ada contoh lain lagi dari kasus gaya normal. Nah ini misalnya sebuah box ya, box yang berada pada lantai kayu. Nah ini dia tidak diberikan apa-apa dan posisinya diam. Berarti gaya yang bekerja pada box ini ada gaya normal. Kalau pada ini disimbolkan dengan Fn, kemudian ada gaya berat, di sini Mg, berarti karena dia diam, otomatis tidak punya percepatan, otomatis percepatannya sama dengan 0. Berarti nanti ini kita menjabarkannya, ingat pakai persamaan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A, sigma F sama dengan, karena A-nya 0, berarti untuk ruas persamaan di ruas sebelah kanannya sama dengan 0 ya, berarti nanti tinggal sigma F sama dengan 0. Nah, di sini gaya apa aja yang bekerja? Ingat, sesuai kesepakatan kita, yang arahnya ke atas kita beri positif, yang arahnya ke bawah kita tandai dengan negatif. Berarti di sini ada Fn dikurang Mg sama dengan 0. Maka kalau kita pindah ruaskan, Fn sama dengan Mg, atau gaya normal sama dengan gaya beratnya. Kemudian untuk kasus kedua ketika dia ditambahkan lagi gaya yang bekerja pada boxnya, diberi gaya tekan ke bawah. Nah, berarti di sini tetap kita jabarkan pakai persamaan hukum 2 Newton. Ini juga posisinya boxnya dalam keadaan diam, berarti A-nya 0, berarti nanti sigma F sama dengan M kali 0 atau sigma F sama dengan 0. Nah, kita lihat gaya yang bekerja, ada gaya normal, gaya tekan, dan gaya berat. Nah, di sini gaya tekannya disimbolkan dengan FH karena dia ke bawah jadi minus. Kemudian ada gaya berat lagi, dikurang lagi karena dia ke bawah ya, Mg. Kemudian ada Fn. Fn dia ke atas berarti plus, berarti minus FH dikurang Mg ditambah Fn sama dengan 0. Kalau kita pindah ruaskan, maka Fn sama dengan FH ditambah Mg. Berarti untuk besar gaya normal pada kasus ini, N sama dengan FH ditambah Mg. Bedakan dengan yang ini, kalau ini kan hanya N sama dengan Mg. Kemudian untuk kasus yang ketiga, ketika gaya yang kita beri itu ditarik. Berarti kalau ditarik arah gayanya ke atas ya. Arah gayanya ke atas. Sama dengan yang tadi, sigma F sama dengan 0, gaya yang bekerja, FH positif ditambah Fn dikurang Mg sama dengan 0. Berarti gaya normalnya Fn sama dengan Mg dikurang FH. Berarti untuk ketiga kasus ini, untuk menentukan gaya normalnya, besarnya berbeda, ya kan? Kalau untuk yang pertama, N sama dengan Mg, untuk yang kedua N sama dengan FH ditambah Mg, untuk kasus yang ketiga N sama dengan Mg dikurang FH. Jadi tergantung dengan gaya-gaya yang bekerja dan diagram gayanya ke arah mana. Kemudian yang terakhir, ini gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini ada karena misalnya seperti ini. Ketika suatu balok yang posisinya diam, kemudian diberi dorongan, maka dia akan bergerak. Nah, balok ini dia berhenti pada jarak tertentu kan? Nah, berhenti ini dia disebabkan karena ada gaya gesekan. Nah, gaya gesekan berasal dari antara permukaan balok dengan permukaan meja. Kemudian gaya gesek ini
arah vektornya nanti berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau ini ya, dia arah geraknya ke kanan, otomatis nanti gaya geseknya arahnya ke kiri, seperti ini. Nah, gaya gesek yang terjadi antara dua permukaan yang sedang bergerak disebut gaya gesek kinetik. Berarti nanti di sini kita akan mengenal gaya gesek itu ada dua, gaya gesek kinetik dan gaya gesek statis. Gaya gesek kinetik itu gaya gesek yang terjadi antara dua permukaan benda yang saling bergerak. Nah, ini contoh. Orang ini akan kesulitan mendorong lemari ini disebabkan karena permukaan kedua bendanya ini kasar. Nah, ini misalkan seseorang menarik peti yang cukup besar dengan gayanya F, tetapi petinya tetap diam atau percepatannya 0. Berarti gaya total yang bekerja pada peti ini sama dengan 0. Nah, di sini ada gaya F yang arahnya ke kanan. Berarti supaya gaya totalnya bernilai 0, maka harus ada gaya lain, yaitu gaya gesek statisnya yang ke arah kiri yang besarnya sama dengan gaya F. Nah, gaya gesek statis ini merupakan gaya gesek yang terjadi antara dua permukaan benda yang tidak bergerak. Sementara kalau dua permukaan benda yang bergerak itu disebut sebagai gaya gesek kinetik. Kemudian ini ditambahnya lagi, ini yang kondisi awal tadi ya, ketika dia menarik dengan besar gayanya F. Di sini berarti sigma Ft-nya sama dengan 0, berarti Fs-nya sama dengan F. Kemudian ketika diperbesarnya lagi, ternyata baloknya tetap diam. Nah, berarti nanti Fs-nya ini akan sama dengan 2F. Kemudian nah, dia masih tetap diam tadi kan ketika diperbesar menjadi 2F. Kemudian kita perbesar lagi menjadi 3F. Apakah dia akan tetap diam? Ternyata tidak. Baloknya akan tepat mulai bergerak, berarti A-nya tidak sama dengan 0, sigma Ft-nya juga tidak sama dengan 0. Nah, ini berarti Fs-nya ini sudah mencapai pada nilai maksimum. Nah, berarti ini ya, saat dia udah mulai bergerak, maka dapat dirasakan bahwa gaya yang diperlukan untuk mempertahankan gerak petinya lebih kecil. Nah, berarti gaya gesek kinetik ini lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek statis maksimumnya. Nah, ini grafiknya, hubungan antara gaya penggerak itu F yang di sumbu X, dengan gaya geseknya. Nah, ini ada daerah gaya gesek statis, ini daerah gaya gesek kinetik. Di sini terlihat kalau daerah gaya gesek statis yang atas ini, yaitu gaya gesek statis maksimumnya, itu lebih tinggi dibanding daerah gaya gesek kinetiknya. Tadi kan sudah dikatakan, kalau ternyata gaya gesek statis maksimum itu lebih besar dibandingkan gaya gesek dari nilai gaya gesek kinetiknya. Seperti itu. Nah, ini gambar dari vektor gaya gesek. Bagaimanapun keadaannya, dia tetap digambar sejajar dengan bidang sentuhnya seperti ini. Nah, ini. Ingat ya, gambar vektor gaya gesekan itu selalu berlawanan arah dengan arah geraknya. Misalnya V ini kita nyatakan dengan arah gerak benda. Dia memiliki kecepatan ke arah kanan, berarti geraknya ke kanan. Otomatis nanti vektor gaya gesekannya ke kiri. Nah, begitu juga untuk yang ini, dan untuk yang ini. Kemudian persamaan untuk menentukan besar gaya gesek itu. Nah, gaya gesek ini ditentukan oleh massa benda yang bergerak yaitu M, kemudian kemiringannya θ, dan juga percepatan gravitasinya. Nah, ketiga besaran itu diwakilkan dengan nilai N atau gaya normal. Berarti F gaya gesek ini sebanding dengan N. Nah, kemudian dia memiliki konstanta juga yang disebut sebagai koefisien gesek. Nah, maka persamaan untuk menentukan gaya gesek itu F sama dengan mu dikali N. Nah, mu ini merupakan koefisien geseknya. N ini gaya normal. Nah, ini aturannya. Kalau dia gaya gesek kinetis, otomatis dia mu K ya, koefisien gesek kinetis. Kalau dia gaya gesek statis, otomatis dia
mu S atau koefisien gesek statis. Nah, di sini FK itu sama dengan mu K dikali N. Sementara Fs ini akan lebih kecil atau sama dengan mu S dikali N. Sementara untuk gaya gesek statis maksimum, Fs max sama dengan mu S dikali N. Nah, jadi intinya misalnya diketahui gaya normalnya sama koefisien gesek statisnya. Nah, saat dia belum tepat akan bergerak, gaya gesek statisnya tuh bisa saja lebih kecil dari mu S dikali N. Tapi kalau dia sudah tepat akan bergerak, berarti dia sudah mencapai gaya gesek statis maksimum. Dan nilainya pasti sama dengan mu S dikali N. Nah, ini terakhir ya, ini ada tips atau cara untuk menentukan atau menyelesaikan masalah dinamika partikel sederhana. Ini misalkan ada suatu mobil dengan berat 15.000 Newton ditarik ke atas pada jalan licin dengan kemiringan 20 derajat. Dengan kecepatan tetap, tegangan tali maksimumnya 6.000 Newton. Apakah tali akan putus? Nah ini. Cara untuk menyelesaikan masalah dinamika partikel sederhana ini, kita harus menggambar model sederhana dari masalah. Nah, ini sudah digambar ya. Kemudian tandai objek dan identifikasi setiap tempat di mana objek bersentuhan dengan lingkungannya. Nah, ini adalah tempat di mana semua gaya kontak bekerja pada objek. Misalnya seperti gaya normal, nanti kemudian ada gaya tegangan tali. Kemudian yang langkah ketiga, identifikasi semua gaya medan. Nah, yang bekerja pada objek, otomatis kalau ada masanya, otomatis dia punya gaya berat ya. Berarti gaya medan untuk sistem ini ada gaya beratnya. Kemudian langkah selanjutnya gambar diagram gaya. Nah, diagram gayanya tuh kalian gambar berupa anak panah saja. Tidak usah ada mobilnya lagi. Nah, ini anak panah. Kemudian patokannya itu nanti ada yang sumbu Y sama ada sumbu X. Nah, sudah ya, setelah digambar diagram gaya, ternyata pada sistem tadi ada yang bekerja itu ada 3 gaya. Ada gaya berat yang selalu menuju ke pusat bumi dengan warna tanda panah warna hitam. Kemudian ada gaya normal yang selalu tegak lurus dengan bidang kontaknya atau bidang sentuhnya digambar dengan warna biru. Kemudian gaya tegangan tali. Gaya tegangan talinya ke arah kanan karena dia ditarik ke arah kanan ya. Itu dengan panah warna merah ini. Kemudian tentukan sistem koordinat yang paling menguntungkan. Berarti salah satu sumbu sejajar dengan arah gerak benda yaitu sumbu X dan satunya tegak lurus dengan sumbu pertama berarti sumbu Y. Kemudian uraikan masing-masing gaya menjadi komponennya dalam sumbu koordinat. Berarti nanti kita akan menguraikannya dalam koordinat sumbu X dan dalam koordinat sumbu Y. Nah, kemudian ingat di sini ya, karena W-nya itu selalu menuju ke pusat bumi, sementara ini dia miring, berarti nanti W ini ada komponen di sumbu Y dan ada di komponen di sumbu X. Berarti ada WY dan ada WX. Kemudian sudah ya, sudah kita uraikan. Setelah itu kita menggunakan hukum 2 Newton. Kita pandang satu-satu. Hukum 2 Newton untuk di sumbu X, berarti sigma Fx sama dengan M kali X. Kita lihat di sumbu X gaya-gaya apa aja yang bekerja. Ada gaya T, kemudian ada gaya Wx. Nah, karena tadi di soal kecepatan mobilnya tetap, otomatis dia tidak punya percepatan. Berarti A-nya sama dengan 0. 0 ya A-nya, berarti tinggal sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat gaya yang bekerjanya sesuai kesepakatan juga. Yang ke arah atas positif, ke arah bawah negatif, ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif. Nah, ini ada T ke arah kanan, berarti T dikurang Wx ya, benar, karena Wx-nya ke arah kiri. Kemudian kita pandang lagi untuk di sumbu Y. Sigma Fy sama dengan MA kali Y. Karena mobilnya bergerak pada sumbu X, nggak mungkin dia bergerak pada sumbu Y kan, meloncat-loncat seperti itu nggak mungkin. Nah, maka A-nya 0 untuk di sumbu Y. Jadi persamaannya kita lihat. Di sumbu Y-nya ada gaya apa aja yang bekerja? Ternyata ada N sama WY. Berarti N dikurang WY sama dengan 0. Kemudian yang di sumbu X tadi ada T dikurang WX sama dengan 0, di mana WX itu W sin theta
Ya, sin demi depan miring. Nah, T dikurang W sin theta sama dengan 0. Kemudian untuk mencari T, maka kita pindah ruaskan W sin theta-nya ke kanan, maka T sama dengan W sin theta atau sama dengan MG sin theta. Nah, T sama dengan 15.000 dikali sin 20 derajat. Hasilnya 5.130 Newton. Nah, ternyata tegangan tali untuk menarik mobil tersebut 5.130 Newton. Sementara tegangan tali maksimumnya 6.000 Newton. Otomatis pertanyaan dari soal itu terjawab bahwasanya talinya tidak akan putus. Nah kan? Karena dia lebih kecil dari tegangan tali maksimumnya. Kecuali tadi lebih dari 6.000 Newton. Otomatis talinya putus. Nah ini tidak. Kemudian kalau untuk yang persamaan di sumbu Y tadi, kita bisa menentukan besar gaya normal yang dialami mobil tersebut. Nah, dengan persamaannya N dikurang WY sama dengan 0, N dikurang W cos theta sama dengan 0. Maka N sama dengan W cos theta sama dengan MG cos theta. Nah, MG cos theta ini tinggal kita masukkan nilai M, masukkan G, kemudian theta 20 derajat. Maka didapatlah nanti gaya normal mobil tersebut. Besarnya berapa Newton, seperti itu. Sekian untuk latihan, nanti saya kirimkan ke grup kelas. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti di grup kelas.